Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lalu kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beri roh sukacita Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuserahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kita. Kita mau bersama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Syukur bagi Kristus. Haleluya.
yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga peroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kalau kita membaca kitab 2 Korintus ini adalah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat ini mendorong dan mengajak supaya jemaat-jemaat Korintus yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mau memperhatikan orang-orang kudus. Siapakah yang dimaksud orang-orang kudus di sini? Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Apa yang dihadapi orang-orang percaya yang ada di Yerusalem? Yang pertama, saudara, orang-orang Kristen di Yerusalem karena perang, karena kelaparan dan penganiayaan telah menjadi miskin. Banyak di antara mereka telah jatuh ke dalam kemelaratan. Sehingga, saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus menyadari apa yang dialami oleh orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu merupakan bagian dalam keanggotaan mereka sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus menggugah, mengetuk hati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk mau ikut menanggung apa yang juga dialami oleh orang-orang kudus, orang-orang percaya di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya di Yerusalem adalah orang-orang yang menikmati dan menerima panggilan Tuhan. Orang-orang kudus yang di Yerusalem adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk mereka hidup menurut teladan Kristus. Tapi kita bisa melihat sebuah kenyataan, saudara, bahwa sekalipun mereka orang kudus, sekalipun mereka orang percaya, tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami masa-masa yang sukar. Mereka mengalami masa-masa yang berat karena peperangan, karena kelaparan, penganiayaan. Mereka menjadi orang-orang yang miskin. Bisa kita pelajari dari peristiwa ini, ternyata saudara, orang-orang percaya juga, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, bisa dan Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa berat dalam kehidupannya, masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita ini seperti jalan tol, saudara, bukan pengiringan yang benar. Dan Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Ada orang-orang yang mempunyai konsep dalam pengiringannya kepada Kristus Tuhan. Kalau mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya akan dibuat beres.
maka semuanya itu akan dibuat enak dan jalannya itu mulus seperti jalan tol. Bukan itu. Tuhan tidak menjanjikan akan hal itu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita supaya kita ini mengikuti jejak hidupnya, supaya kita ini meneladani kehidupannya yang sudah Dia nyatakan 2000 tahun yang silam. Jadi peristiwa yang dialami oleh orang-orang kudus di Yerusalem itu tidak membuat mereka menjadi undur. Entahkah itu kelaparan, entahkah itu kemiskinan, entahkah itu peperangan, tidak membuat mereka menjadi undur. Tapi mereka tetap percaya kepada Kristus. Satu hal saudara, ini adalah iman yang benar. Jadi iman yang benar adalah dalam kondisi dan situasi apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan menaruh iman, menaruh harap kita kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai macam hal yang ada dalam dunia ini, dan bahkan masa kesukaran dan kesulitan kita hadapi, tetapi marilah kita tetap percaya, marilah kita tetap beriman kepada Kristus. Saudaraku, saya menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kita semuanya. Baik orang-orang yang sedang dalam dunia usaha, maupun orang-orang dalam dunia pendidikan, dan juga hal peribadatan, mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar. Tapi saya bersyukur saudara, di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah-tengah masa yang sukar ini, masih ada di antara kita saudara-saudara semua yang terbeban buat pekerjaan Tuhan. Masih ada di antara kita saudara-saudara yang mau peduli dengan sesama kita. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya WA beberapa teman untuk kita mau peduli dengan rekan-rekan kita yang saat sekarang ini menghadapi masa-masa yang sulit. Dan puji Tuhan saudara, ternyata saudara-saudara yang saya WA, yang saya japri secara pribadi, mereka dengan kerelaan hati mau memberikan donasi kepada saudara-saudara kami ini. Dan terima kasih atas saudara-saudara yang sudah mau terbeban buat pekerjaan Tuhan ini supaya tetap berjalan di tengah-tengah masa sukar ini, saudara, tapi tetap memperhatikan akan hal ini. Saya percaya saudara, ketika saudara menabur dengan iman di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan berkat-Nya dalam hidupmu. Nah, itu yang dialami oleh jemaat di Makedonia juga. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8 ini, dikatakan ayat 1 dan ayat 2, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat-jemaat di Makedonia sehingga Paulus harus memberikan kesaksian ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Mari kita lihat. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ternyata jemaat di Makedonia, kehidupan mereka juga tidak berbeda jauh dengan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Jemaat di Makedonia juga mengalami pelbagai penderitaan. Jemaat di Makedonia juga mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab memberikan penegasan kepada kita bahwa sekalipun mereka ada dalam penderitaan, sekalipun mereka ada dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi dikatakan sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Jangan sampai saudara, penderitaan masa-masa sukar itu kita kehilangan sukacita. Nah, orang yang kehilangan sukacita, imunnya itu tidak akan terjaga dengan baik. Orang yang kehilangan sukacita,
dia tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tapi jemaat di Makedonia, sekalipun mereka hidup dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Ternyata saudara, sukacita itu tidak dipengaruhi dengan berapa yang kita miliki. Sukacita itu tidak dipengaruhi dari berapa banyak yang kita peroleh. Dan itu disaksikan oleh jemaat di Makedonia. Mereka mengalami berbagai penderitaan yang berat, tetapi ternyata sukacita mereka tetap meluap. Jadi kalau hari ini kita bisa bersukacita karena apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, berarti sukacita itu salah. Sukacita yang kita miliki karena apa yang kita punyai, apa yang kita miliki secara materi, berarti itu adalah sukacita yang salah. Sukacita yang ditampilkan oleh jemaat Makedonia adalah sukacita karena mereka betul-betul mengalami Kristus dalam hidupnya. Sekalipun di dalam kehidupan yang dia alami ada berbagai macam tantangan dan pencobaan, tetapi sukacita mereka tetap meluap. Itu bertanda mereka sudah mengenal Kristus secara sejati dalam hidup mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini setiap kita pasti mengalami masa-masa yang berat, siapapun itu. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan supaya masa-masa yang berat itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Supaya masa-masa yang berat itu terus membawa kita untuk kita berpaut kepada Tuhan. Supaya masa-masa yang berat itu membawa kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Nah, jemaat yang di Makedonia, mereka meskipun mereka sangat miskin, Alkitab mencatat, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Suatu kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka mau dengan kerelaan hati membantu dan menolong orang-orang kudus lainnya. Mereka tidak menjadi orang-orang yang egois, tapi mereka mau menjadi berkat. Karena mereka mempercayai Allah mereka, karena mereka mempercayai Tuhan mereka, dan mereka mempraktekkan kasih Kristus itu. Kasih yang selama ini mereka dengar, kasih yang selama ini diberitakan oleh rasul-rasul, dan itu yang dipraktekkan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di hari-hari ini kita meminta kepada Tuhan supaya di tengah berbagai hal yang kita hadapi, sukacita kita tetap meluap. Dan yang kedua, kita mau terus mengasihi Tuhan dan mempraktekkan kasih kita dengan sebuah wujud yang nyata. Saya percaya ketika kita menghidupi firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pada waktunya Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Karena itu saya bersyukur bagi saudara-saudara yang terus mendukung buat pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Indonesia Jemaat Siloam. Saya berharap kita terus berdoa supaya pelayanan yang ada di tempat ini, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama,
kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, saling menguatkan, saling menolong dan berbagi. Pekerjaan di tempat ini terus bisa berjalan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, mari kita lewati masa-masa ini bersama-sama. Teruslah kita saling mendoakan. Doakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya Injil Kerajaan terus bisa diberitakan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karenanya pada pagi hari ini kami memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang menguatkan kami, supaya Engkau sendiri yang meneguhkan hati kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk kami tidak menjadi lemah dengan keadaan yang sekarang ini kami hadapi, tetapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu itu atas kami. Berikanlah berkat-Mu itu atas setiap kami, ya Tuhan, umat-umat-Mu. Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di tengah situasi sulit seperti ini, kami percaya bahwa Bapa sanggup memberkati hidup kami. Bapa sanggup memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami. Bapa sanggup memberkati setiap pekerjaan kami. Bapa sanggup memberkati setiap usaha kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Teguhkan setiap hati kami, ya Tuhan. Teguhkan setiap hati kami, untuk kami terus mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mempraktekkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya ketika kami mau taat kepada Tuhan, maka ada kuasa dalam ketaatan itu, ada mujizat dalam ketaatan itu. Ketika dalam masa-masa kekeringan, Tuhan menyuruh Isa untuk menabur benih, dan mujizat Tuhan terjadi. Bapak, mungkin ini adalah masa-masa kekeringan bagi kami, tetapi biarlah kami tidak menutup semuanya untuk kami melihat mujizat Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan, ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mau taat, bagi orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan itu tepat pada waktunya. Tolong Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat setiap kami, memberikan kelegaan, memberikan sukacita, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, memproteksi hidup mereka, dan segala kebajikan dan kemurahan saja yang akan hidup dan bersama-sama dengan mereka. Mari kita mengangkat tangan kita ke hadirat Tuhan, saudara. Inilah tangan-tangan kami terangkat kepadamu, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami
menyerahkan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah berdaulat atas hidup kami, dan Engkau yang merancangkan terbaik bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah tangan kuat kuasa-Mu menyertai dan menopang kami. Sekarang turunkan berkat-Mu atas kami. Berkat itu kami terima dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata,